Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil hasil tugas yang telah diberikan tentang mengangkat studi kasus dengan tema penerapan metode CPM dan PERT pada penjadwalan proyek konstruksi. Studi kasus rehabilitas dan peningkatan infrastruktur irigasi daerah lintas kabupaten atau kota daerah ibu kota Pekandolok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erik Isrianda Putra dengan NIM 24416226201355 kelas TI 24I. Latar belakang proyek konstruksi bersifat sementara dengan alokasi dana dan waktu terbatas. Penjadwalan yang cermat adalah kunci keberhasilan proyek. Menentukan aktivitas, urutan, dan kerangka waktu agar proyek selesai tepat waktu dengan biaya ekonomis. Adapun masalahnya, Barcat tidak memperhitungkan ketergantungan antar kegiatan dan probabilitas keterlambatan. Solusi: penerapan CPM dan PERT untuk menghasilkan time schedule dengan durasi tepat dan probabilitas keberhasilan tinggi. Penjadwalan dan perencanaan. Penjadwalan dalam pengertian proyek konstruksi merupakan perangkat untuk menentukan aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek dalam urutan serta kerangka waktu tertentu, di mana setiap aktivitas harus dilaksanakan agar proyek selesai tepat waktu dengan biaya yang ekonomis. Sedangkan perencanaan adalah suatu proses yang mencoba meletakkan dasar, tujuan, dan sasaran, termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapainya. Perencanaan memberikan pegangan bagi pelaksanaan mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan. Adapun gambaran proyek sebagai berikut. Proyek rehabilitas infrastruktur irigasi daerah ibu kota Pekandolok mencakup 4 kegiatan utama dengan durasi perencanaan atau Barcat 150 hari kerja. Brojong, pembuatan brojong sepanjang 75 meter. Tanggul banjir, peninggian tanggul sepanjang 1400 meter. Bangunan penguras, yaitu meliputi galian, pasang batu, beton, tulangan. Yang terakhir, shelter dan trali. Shelter dan trali pengaman bendungan. Adapun uraian kegiatan, jenis kegiatan galian tanah manual, simbol kegiatan A, durasi waktunya 10 hari, durasi perencanaan Barcat 70 hari. Yang kedua adalah brojong pabrikasi ukuran 3,0 kali 1,5 dikali 0,5 dan berdiameter di 2,7 mm. Durasi waktunya di 30 hari, durasi perencanaan Barcat 98 hari. Simbol kegiatannya B. Untuk yang ketiga, brojong pabrikasi ukuran 3,0 kali 1 kali 0,5 berdiameter 2,7 mm. Simbol kegiatan C, dan durasi waktunya 34 hari. Durasi perencanaan Barcat di 98 hari. Yang terus, peninggian tanggul banjir sepanjang 1400 meter. Jenis kegiatannya menimbun tanggul dengan tanah setempat. Simbol kegiatannya D, dan durasi waktunya di 43 hari. Durasi perencanaan Barcatnya di 98 hari. Untuk jenis kegiatan yang selanjutnya, menimbun tanggul dengan tanah didatangkan. Simbol kegiatannya E, durasi waktunya di 38 hari. Durasi perencanaan Barcat di 98 hari. Kemudian pembuatan bangunan penguras.
Jenis kegiatannya galian tanah manual, simbol kegiatannya F, durasi waktunya di 15 hari, durasi perencanaan budgetnya di 70 hari. Selanjutnya membongkar pasangan lama, simbol kegiatannya di G, durasi waktunya di 12 hari dan durasi perencanaan budgetnya di 7 hari. Terus pasang batu kali mortar tipe N cam 1/4, simbol kegiatannya di H, terus durasi waktunya di 37 hari dan durasi perencanaan budgetnya di 70 hari. Selanjutnya pasang batu kali mortar tipe N cam 1/4 atau batu bekas. Itu simbolnya di I untuk jumlah durasi waktunya di 16 hari dan durasi perencanaan budgetnya di 70 hari. Dan yang selanjutnya cetakan beton atau bekisting. Itu simbol kegiatannya di J, durasi waktunya di I, durasi waktunya di 1 hari dan perencanaan budgetnya di 84 hari. Kemudian jenis kegiatan beton cor K175, simbolnya K, untuk durasi waktunya di 5 hari, durasi perencanaan budgetnya di 70 hari. Jenis kegiatan besi tulangan, itu simbol kegiatannya di L, durasi waktunya di 55 hari dan perencanaan budgetnya di 84 hari. Selanjutnya plesteran cam 1/3, simbolnya M, durasi waktunya di 26 hari, durasi perencanaan budgetnya di 84 hari. Timbunan tanah, itu simbolnya di N, durasi waktunya di 7 hari, durasi perencanaan budgetnya di 70 hari. Terus di pintu air ukuran B 1,10 meter, simbol kegiatannya di O, terus durasi waktunya di 3 hari dan durasi perencanaan budgetnya di 7 hari. Pembuatan shelter. Pembuatan shelter jenis kegiatannya pembuatan shelter, terus simbol kegiatannya di Q, durasi waktunya di, terus pembuatan terali pengaman bendung, ini simbol kegiatannya di R. Tangga besi, simbol kegiatannya di S. Mobilisasi, simbol kegiatannya di T. Demobilisasi, simbol kegiatannya di O. Hasil CPM, diagram network dan jalur kritis. Jalur kritis itu di G, F, H, L, K, dan M. Keenam kegiatan ini memiliki float sama dengan 0, artinya tidak ada waktu tegangan untuk terlambat. Penundaan pada jalur ini langsung menunda seluruh proyek. Total float, waktu tunda tanpa mengaruhi proyek keseluruhan. Free float, waktu tunda tanpa mempengaruhi kegiatan. Pertama, kita fokus pada jalur yang ditandai merah karena ini adalah jalur kritis. Dari start, proyek masuk ke aktivitas G dengan durasi 12 hari, lalu ke aktivitas F dengan durasi 15 hari, kemudian dilanjutkan ke aktivitas H dengan durasi 37 hari. Setelah itu, proyek masuk ke aktivitas L dengan durasi 55 hari, kemudian ke aktivitas K dengan durasi 5 hari, dan terakhir ke aktivitas M dengan durasi 26 hingga mencapai titik finish. Jika dijumlahkan, total waktu pada jalur ini adalah 150 yang merupakan durasi total proyek. Selanjutnya, jika kita perhatikan not-not pada jalur ini, nilai waktu tercepat dan waktu terlambatnya sama, sehingga tidak memiliki kelonggaran waktu atau slack
Oleh karena itu, jalur ini disebut sebagai jalur kritis. Selain jalur kritis, terdapat jalur seperti melalui aktivitas A, B, C, atau jalur bawah seperti T, Q, R, dan S. Namun jalur-jalur tersebut memiliki waktu lebih pendek atau memiliki slack sehingga tidak mempengaruhi durasi total proyek. Kemudian garis putus-putus pada diagram garis putus-putus pada diagram menunjukkan dummy activity, yaitu aktivitas semua yang tidak memiliki durasi, tetapi digunakan untuk menunjukkan hubungan ketergantungan antar aktivitas. Dari keseluruhan diagram dapat disimpulkan bahwa jalur kritis adalah jalur yang harus diperhatikan, karena jika terjadi keterlambatan berdasarkan satu aktivitas di jalur ini, maka seluruh proyek akan ikut terlambat. Selanjutnya, jalur paling pendek dalam diagram jaringan ini. Jalur paling pendek itu dibandingkan jalur lainnya. Berdasarkan diagram, salah satu jalur paling pendek dapat dilalui melalui aktivitas A, B, dan E. Dengan rincian durasi A itu 3 hari, B di 4 hari, E di 5 hari, sehingga totalnya adalah 12 hari. Selain itu terdapat juga jalur seperti T, Q, dan U, yaitu juga memiliki durasi relatif kecil dibandingkan jalur kritis. Jalur ini disebut jalur paling pendek karena waktu tempuhnya paling tepat. Namun jalur ini tidak mempengaruhi durasi total proyek karena masih memiliki kelonggaran waktu atau slack. Sehingga meskipun terjadi keterlambatan pada jalur ini, proyek secara keseluruhan belum tentu mengalami keterlambatan. Oleh karena itu, jalur paling pendek bukan menjadi jalur utama dalam pengendalian proyek. Analisis perbandingan CPM dan PERT. Yang pertama aspek estimasi waktu di CPM itu satu nilai atau deterministik, di PERT itu 3 nilai atau probabilistik. Di pertimbangan risiko itu di CPM tidak memperhitungkan cuaca atau lapangan, sedangkan di PERT memperhitungkan ketidakpastian. Aspek kesesuaian proyek di CPM proyek yang sudah familiar, sedangkan di PERT proyek baru atau belum pernah. Aspek fokus di CPM itu tepat biaya, sedangkan di PERT itu tepat waktu. Untuk durasi hasil di CPM itu 150 hari, di PERT 156 hari. Probabilitas 150 hari, CPM tidak ada, sedangkan di PERT itu hanya 25%. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.